Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa peserta ilmu mata kuliah ilmu pertanian serta semua atau siapa saja yang eh, penasaran tentang ilmu bertanah. Berikut adalah sesi tentang tanya jawab tentang ilmu bertanah yang pertanyaannya sudah dikumpulkan minggu lalu sebenarnya oleh mahasiswa peserta 3 rombel ilmu bertanah, cuman baru kali ini kita sempat bikin videonya ya. Ini saya anggap sebagai hutang kekurangan saya. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang terkait benchmark kemarin tentang pertemuan keempat. Di sini saya rekap semuanya dan akan saya coba jawab satu-satu. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah terkait pertanyaan dari Rizky Abdillah Syahbani dan Mas Gusti Naufal Ali. Semuanya adalah tentang patok BM atau benchmark. Yang pertama adalah dari Mas Rizky adalah apa yang izin bertanya, fungsi titik kontrol sebagai kontrol ukuran. Jika titik kontrolnya geser, apa bisa ditransformasi? Itu ditransformasi kemana saja, Pak? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Yang pertama, titik kontrol itu pada dasarnya tidak boleh bergeser. Karena yang namanya pedoman, misalnya kalau kita punya pedoman hidup itu jangan sampai geser. Yang pedoman hidup kita berpegangan pada suatu aturan dalam hidup kita, itu jangan sampai geser. Karena kita ketika bergeser, maka semua referensi yang kita mengambil dari situ itu akan bergeser. Oleh karena itu ada standar-standar titik kontrol digunakan yang sangat minimal bergeser. Ada aturannya yang semuanya berkaitan dengan pertanyaan dari Gusti Naufal Ali. Bertanya apakah syarat jika suatu benda yang dijadikan patok BM atau batang itu bisa dijadikan patok BM. Nah, ini kembali ke fungsi dari BM itu sendiri ya. Jika suatu titik kontrol bergeser, maka biasanya titik kontrolnya diukur kembali. Diukur ulang. Seperti yang dilakukan misalnya Anda menggunakan titik course atau datum geodesi yang dimiliki oleh BIK atau dari SRGI BIK, itu rutin setiap beberapa tahun sekali akan diukur ulang. Karena referensi itu akan dipakai oleh banyak data. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya jadi kalau jawabannya jika titik kontrol bergeser tidak ditransformasi ya, tapi diukur ulang. Referensinya diukur ulang. Nah, kemudian apakah syarat jika suatu benda yang dijadikan patok? Yang namanya patok itu adalah pedoman. Yang namanya benchmark itu adalah tolak ukur. Tidak semua alat, tidak semua piranti bisa dijadikan. Kecuali memenuhi standar. Nah, standarnya termaktub di mana? Standar itu tersimpan di dalam setiap pekerjaan yang atau kegiatan yang akan mengacu dari patok tersebut. Misal BPN dia punya standar sendiri. Patoknya BPN itu terbuat dari beton, ukurannya sekian-sekian. Patoknya Kementerian Pekerjaan Umum dia punya standar sendiri. Kemudian patok dari dinas-dinas yang lain juga akan punya standar sendiri-sendiri. Cara pengukurannya juga berbeda, standar bentuknya juga berbeda. Ini saya berikan contoh. Salah satu contoh yang punyanya Kementerian Pekerjaan Umum ya. Ini dia terbuat dari patok bertulang, jadi beton bertulang, diberi nomor dan kode tertentu. Di dalam ditanam sedalam 0,75 meter, 75 cm, dengan yang menonjol di atas 0,25 cm, 25 cm. Nah, cara pengukurannya juga ditentukan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Nah, ini contoh beberapa jenis atau deskripsi bagaimana patok didesain. Ini ada yang dari beton, ada yang dari pipa. Dia punya standar ukurannya, tidak sembarangan patok kayu. Kecuali itu hanya patok bantu atau kita gunakan sebagai offset yang nantinya kalau hilang tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Geser tidak apa-apa.
Tapi kalau yang digunakan sebagai acuan itu disarankan menggunakan yang sangat minimal pergeserannya dan diletakkan caranya juga sesuai standar nasional. Jadi tidak sembarangan. Ini cara ngacunya dari mana? Ngacunya ya kita pakai SNI ini, jaring kontrol horizontal dan jaring kontrol vertikal. Nah, itu yang diacu. Di situ ada bagaimana cara mengukur BM, cara menarik koordinat BM dari BM utamanya atau yang lebih baik lagi akurasinya. Jadi ada JKH dan JKV. JKV itu jaring kontrol vertikal, yang satu jaring kontrol horizontal. Nah, semuanya ada di situ. Cara ngukurnya bagaimana, kemudian berapa lama waktu ukurnya, alatnya minimal apa, dan bagaimana, itu Anda bisa belajar di mata kuliah survei GPS nantinya. Nah, ini contoh saja bagaimana BM diukur dengan bentuk static network. Nah, ini kan kita sudah sedikit tentang GNSS ya, nggak apa-apa. Sebagai pengantar aja. GNSS itu harus diukur pakai cara apa? Oh, minimal 4 satelit yang terekam dengan data interval 5 detikan, dengan waktu observasi minimal 60 menit, format datanya RINEC. GPS-nya apa yang dipakai? GPS geodetik atau GNSS geodetik dengan dual frekuensi. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Masking satelit yang dipakai berapa derajat? 15 derajat dan seterusnya. Saya nggak akan bahas ini lebih lanjut. Ini sudah masuk di mata kuliah survei GPS. Karena nanti saya akan menjelaskan berbagai macam karakter perekaman, bentuk jaring dan sebagainya. Nanti kita sudah dua SKS sendiri. Maka ini nggak akan saya bahas. Yang pasti sebuah BM atau CP punya standar tersendiri. Tidak sembarang patok kayu, tidak sembarang patok bisa dijadikan benchmark. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya saya akan pada Nabilah Indriani ya. Dan ini gayut juga dengan pertanyaan Kresna Pramudia Kusuma, di mana jika dalam kerangka dasar pemetaan tidak ada patok BIG, bagaimana cara menentukan control point? Satu. Kemudian bagaimana menentukan titik kontrol BIG dengan cara lokal? Pertanyaannya bagaimana cara menentukan koordinat titik kontrol dengan titik BIG dengan GPS? Nah, bagaimana jika kita menggunakan cara lokal? Bagaimana mentransformasikan proyeksi tersebut ke dalam sistem koordinat tertentu? Nah, syarat yang pertama adalah ketika kita membuat sistem koordinat lokal, itu harus sama dengan sistem koordinat yang akan kita rujuk. Misalnya nanti kita akan satuannya adalah meter to meter. Nah, maka kita cari proyeksi yang sesuai dengan meter to meter. Kalau kita pakai proyeksi lokalnya pakai degree, ya nanti kita harus pakai ke konversinya ke degree. Nah, cara nariknya seperti apa? Nah, seperti ini kita jawab sekaligus ya, dua pertanyaan dari Mbak Nabilah dan Mas Kresna. Nah, di dalam penentuan BM itu sebenarnya ada variasinya, ada banyak sekali ya. Yang pasti ada metode absolut, ada metode diferensial. Yang di sini saya nggak akan bahas. Yang di sini ini sudah masuk survei GPS. Ini nggak akan saya bahas. Saya hanya akan bahas. Di sini juga nggak akan saya bahas. Yang ini juga nggak akan saya bahas karena ini sudah masuk survei GPS juga. Saya fokus di sedikit saja tentang GPS. Jadi pengukuran orto yang seperti kita lakukan darat itu sangat berbeda dengan survei GPS. Karena survei GPS itu satelit, di mana satelit itu dia bentuk buminya adalah spheroid, bulat, sedangkan survei terrestris itu buminya adalah datar karena ruang lingkupnya kecil. Nah, itu berbeda. Oke, ketika kita narik sebuah titik BM untuk wilayah kita, di mana wilayah kita itu tidak ada, kita bisa pakai metode absolut yang paling sederhana. Low precision. Nah, presisi rendah. Dengan 1 GPS ya, seperti itu. Tapi kalau pengen lebih bagus kita pakai metode diferensial di mana lokasi itu diukur dan dilihat dari banyak satelit dan direkam
dilihat selama waktu tertentu, sehingga lokasi tersebut valid karena dilihat oleh banyak orang. Seperti ketika kita menganggap seseorang itu baik oleh satu orang, itu belum tentu kalau orang itu dilihat dari banyak mata. Seperti itu. Bisa jadi orang lain itu untuk orang A dia baik, ternyata untuk orang B dia jelek. Nah, itu relatif. Oleh karena itu, semakin banyak yang melihat, maka akurasi dan keandalan data tersebut sangat bisa lebih diandalkan daripada yang dilihat oleh satu orang. Nah, cara nariknya gimana? Nah, ini saya buka salah satu dari Big ya. Kita bisa akses melalui yang ini ya. Nah, ini kita bisa akses di dalam situsnya Big. Misalnya kita mau ngukur di sini, di Semarang. Di Semarang bagian bawah sini. Kita nggak punya BM. Nah, kita bisa bikin BM dengan cara masang beton dengan SNI tentunya. Di sini misalnya. Nah, misalnya BM-nya di sini. Jelek ya gambarnya. Saya gambar pakai yang ini aja. Nah, di sini kita bikin BM. Nah, karena di sini adalah course, ini sudah masuk ke ranah survei GPS ya. Saya hanya akan membahas sedikit. Maka kita bisa merekord satelit dengan GPS geodetik kita bisa merekord di sini bersamaan waktunya dengan yang di Semarang milik BIG. Nanti kita record bersamaan, kita post processing. Nah, masuk ke post processingnya, kita olah, kita lihat satelitnya satu dengan yang lain sampai diperoleh akurasinya bagus. Nah, itu kalau satu perekaman versus satu perekaman. Makanya disebut sebagai statik radial. Ada juga yang satu perekaman versus banyak perekaman. Misalnya kita nambah, ternyata di sini kita juga mau riset di sini, kita mau riset di sini. Maka saat perekaman yang sama, waktu yang sama, kita bisa membandingkan satu dengan yang lain. Nanti titik A, titik B, titik C, titik D itu bisa saling melihat. Jadi bisa saling mengoreksi. Maka ketika suatu titik dikoreksi lebih dari satu data, maka akurasinya tentu akan lebih reliabel daripada jika kita mengandalkan satu perekaman data. Seperti itu. Nah, ini dari Big. Nah, kita bisa akses data course-nya. Ini course Semarang, isinya apa aja? Oh, isinya adalah koordinatnya ini, elevasinya ini, kemudian kita juga bisa lihat hardware yang terpasang adalah Leica Geosystem, firmware-nya nomornya ini, dan seterusnya. Anda bisa download ini, bisa akses di webnya Big, Course Big, ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke paparan kita ya. Nah, sehingga kalau kita narik dengan cara tersebut, narik data dengan epoch atau waktu perekaman time yang sama, ini yang radial, bentuk skematisnya seperti ini, dari radial titik tetap, course-nya ini, atau kita bisa pakai mode jaringan ya, jaringan itu network, di mana kita bikin segitiga sama kaki ya idealnya. Semakin lancip segitiga biasanya akurasinya turun. Nah, ini baru kita bandingkan satu titik dilihat dari 1, 2, 3 satelit saling melihat. Nah, jadi kalau kita jaringan nanti kita bisa saling melihat datanya. Jadi lebih sulit, resolusinya atau akurasinya lebih rendah, tapi kepercayaannya tinggi. Sedangkan yang radial, resolusinya bisa tinggi ketelitiannya, tapi kepercayaannya rendah, karena cuma dilihat dari satu data perekaman. Nah, itu cara nariknya kurang lebih seperti itu, kita pakai GPS geodetik. Nah, terus jika kita menggunakan GPS, apakah bisa dengan cara lokal? Bisa, kita bisa menggunakan cara lokal saat perekaman, kita mengukur, kita ambil misalnya koordinat XZ-nya 1000, 1000, 1000 dengan Z-nya 0, tapi ketika sudah masuk mau ditransformasikan, maka BM tersebut kita transformasikan dengan koordinat yang sudah sesuai dengan
standar nasional. Jadi tetap tidak bisa kita kalau pakai lokal. Nanti kalau pakai lokal nggak bisa diplot dengan map lain. Padahal kebijakan pemerintah itu kan one map, one policy. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sifat datar, di mana dari Mas Arif Ramadan, yaitu apakah pengukuran beda tinggi waterpass harus menggunakan rambu ukur? Apakah menggunakan beda tinggi dengan waterpass dan rambu ukur beda dengan pengukuran trigonometri? Beda. Baik. Waterpass atau sifat datar, saya langsung jelaskan di sini ya, ialah menentukan beda tinggi berdasarkan garis bidik datar. Jadi alatnya hanya bisa melihat secara datar. Makanya ketika dia melihat secara datar, ketika kita percaya garis bidik itu diarahkan ke rambu, rambunya itu yang terbaca berapa levelnya. Oh, angka yang ke-5, oh angka yang ke-6, oh angka yang ke-7. Nah, makanya kalau kita mengukur sifat datar, kita harus menggunakan rambu ukur. Bagaimana dengan trigonometri? Trigonometri pengukuran tidak langsung, artinya beda tinggi didapatkan hasil dari pengukuran hasil hitungan. Hitungan apa? Hitungan sudut. Nah, beda. Makanya ada sudut vertikal, sudut horizontal, ada sudut vertikal. Nanti outputnya adalah beda tinggi, delta H, seperti itu. Makanya disebut trigonometri, maka rumusnya ada cos, sin, dan tangen. Sedangkan kalau kita sifat datar, kita pakai rumus jarak sudut juga, cuman dia dominannya di bacaan rambu ukur. Nanti biasanya jaraknya pakai jarak meter, pakai meteran biasanya. Nah, rumusnya sedikit beda. Ini contoh, kalau kita pakai sifat datar, kita pakai waterpass ya. Kita pakai waterpass seperti ini. Kemudian yang terlihat dari waterpass itu seperti ini, ada bacaannya. Nah, ada satu, oh benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nanti di rata-rata ya, jadi ada rata-rata perataannya. Nanti ada kesalahan perataannya. Jadi kalau ada salah baca sedikit, ada berapa mili boleh salah, misalnya seperti itu, nanti kita ketahuan, oh berarti bacaannya keliru. Susunannya seperti apa kalau kita pakai waterpass? Mau ngukur kemiringan, ya maka kita harus narik garis horizontal. Oh, dia nembak pada bagian ini rambu ukurnya. Dia mampunya hanya sampai sini. Karena dia datar, makanya disebut sifat datar. Jarak horizontal diukurnya dari mana, Pak? Dari titik sini ke titik sini. Nah, pakai meteran biasanya. Makanya jaraknya nggak bisa jauh-jauh. Pakai meteran. Nah, seperti itu. Cara kalibrasinya, nanti kita pakai sistem pergi pulang. Ini nembak kembali ke belakang dengan elevasi batas atas, batas bawah pada rambu ukur di belakangnya. Nanti koreksinya di situ, selisihnya di situ. Beda kalau kita pakai sistem trigonometri. Nah, trigonometri bacaannya sudut lebih banyak. Nah, di sini ada sudut depan rambu dan belakang itu ada sudutnya, bacaan sudutnya. Idealnya itu kalau dijumlah itu 360 derajat ya. Antara depan dan belakang itu harusnya sama dengan 0, tapi kadang-kadang bisa lebih kalau salah baca kita ya. Ada sudut horizontal, sudut vertikal, ada jaraknya, kemudian berapa sudut vertikalnya, biasanya 90 plus kelebihannya atau kurangnya. Ada distance-nya, distance miringnya, D sin alfa, D cos alfa. Ini ketemu X, Y, hitung. Nah, kita pakai rumus ini. Maka rumusnya adalah sin cos, makanya perhitungan trigonometri. Maka alat untuk ukurnya beda, dia pakainya teodolit. Alatnya teodolit seperti ini. Nah, kalau waterpass kan dia nggak baca sudut ya. Nah, nggak baca sudut. Beda kalau teodolit dia baca sudut horizontal dan sudut vertikalnya. Maka output beda tingginya adalah berdasarkan perhitungan trigonometri. Makanya disebut pengukuran trigonometri. Nah, itu kurang lebih jawabannya seperti itu. Ini contoh-contoh rumusnya ya. Ada sin Z, cos H, jarak miring, sin Z, dan seterusnya. Makanya
Kalau Anda ingat di paparan saya yang sebelumnya di pertemuan ketiga atau keempat itu isinya tentang yang seperumus-rumus ini. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Yasmin Rida. Izin bertanya, dua pertanyaan berikut berdasarkan pertanyaan yang sudah saya tonton dari video pembelajaran. Apakah terdapat perbedaan sifat datar memanjang dengan sifat datar profil memanjang? Ukuran di medan miring, apakah kita masih perlu mengukur jarak datar? Nah, tergantung. Pertanyaan yang kedua ini tergantung. Apakah perlu mengukur jarak datar? Belum tentu, tergantung alatnya. Kalau Anda pakai waterpass, Anda pakai theodolit, Anda harus ukur jaraknya. Tapi ketika Anda pakai total station yang sudah laser, langsung otomatis terbaca jarak miringnya, jarak horizontalnya, nggak usah pakai meteran. Oke. Nah, apa bedanya profil memanjang dan profil melintang? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya, memanjang dan melintang. Ketika profil melintang, satu alat berdiri di satu posisi, dia akan menembak rambu ukur dari banyak arah. Dari profil, seperti ini. Saya pakai contoh ilustrasi seperti ini. Sehingga profil topografinya bisa dibedakan langsung. Nah, kalau pengukuran memanjang, satu alat pindah-pindah biasanya. Pindah-pindah, karena mungkin biasanya contohnya waterpass ya. Waterpass, dia harus melihat pergi dan pulangnya. Jadi pergi pulang itu artinya saat pindah alat dia harus melihat ke belakang, pindah alat lagi dia juga melihat ke belakang lagi, azimutnya pakai azimut belakangnya lagi. Dan seperti itu seterusnya. Nah, kalau kita profil kita pakai sebuah lereng itu tergantung alat yang dipakai. Kalau alatnya sudah mampu membaca sudut vertikal dan sudut horizontal secara langsung, biasanya kita nggak harus mengukur jarak horizontal. Kita nggak harus mengukur pakai meteran. Tapi ketika alat tersebut tidak mampu membaca salah satu syarat tadi, sudut tadi, maka biasanya kita harus pakai meteran. Waterpass misalnya. Mau nggak mau karena dia nggak bisa dongak ke atas bawah, dia nggak punya bacaan sudut vertikal, maka dia harus pindah alat, pindah alat, pindah alat, pindah alat, pindah alat. Nah, setiap pindah alat itu dia harus mengukur jaraknya dia. Nah, seperti itu. Mau nggak mau kita harus mengukur jarak horizontal. Nah, makanya pertanyaan ini tergantung alat yang dipakai. Oke. Selanjutnya kita masih punya beberapa pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Oke. Oke, yang terakhir dari Mbak Nurlinda. Koordinat awal. Nah, koordinat awal biasanya di BM ya. Salah satu mengetahui koordinat awal adalah berdasarkan koordinat awal dan distannya. Jika dalam pengukuran ingin menggunakan jarak tersebut, koordinat XA dan YA tidak diketahui, tidak ada koordinat yang terkoreksi dengan baik, bagaimana ya Pak? Dan sudut jurusan itu apa? Oke, kalau kita nggak punya XA dan YA, biasanya kita pakai koordinat lokal. Boleh pakai 0,0, 1000, 1000, 10.000, atau 10 kali 10.000. Boleh. Artinya itu namanya koordinat lokal. Baru ketika Anda sudah punya BM nantinya, Anda bikin BM di situ, Anda bisa membuat transformasi ya. Dari di mana titik awal Anda ngukur itu menjadi titik BM-nya atau awalnya. Itu boleh seperti itu. Cuma nanti ada perlakuan khusus ya. Nanti tetap dikoreksi kerangka horizontalnya dan kerangka vertikalnya. Tapi kita bisa pakai cara itu. Pakai X dan YA tidak ada koordinat, kita bisa pakai 0,0 atau 10.000, 10.000 seperti itu. Nah, sudut jurusan itu apa? Sudut jurusan itu azimut. Azimut. Ada yang namanya azimut, ada back azimut. Sudut jurusan adalah sudut yang dihitung dari sumbu Y berputar ke arah jarum jam sampai ke arah dia kembali ke arah utara. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena ketika kita mengukur sesuatu wilayah, suatu area, maka ketika kita berdiri alat, kita harus menembak arah 0 atau utara sebagai azimutnya. Jadi berapakah azimut alat ini berdiri sampai tembakan pertama? Tembakan pertama ini misalnya dari D1 ini ya, A ke G ini D1 ya. Dari A ke G ini D1. Maka berapa sudut yang terbentuk antara arah utara dan ke G? Nah, itu adalah sudut
yang digunakan sebagai pengukuran itu adalah azimut awal. Jadi azimutnya adalah utara 0. Apakah azimut boleh tidak 0? Boleh. Kalau Anda punya acuan selain arah utara. Misalnya di sini ada BM. Nah, Anda tembak titik A, kemudian ketika Anda pindah alat di A, Anda tembak balik di sini, ketahuan azimut dan back azimutnya untuk koreksi. Nah, itu boleh Anda pakai itu. Sehingga Anda nggak pakai arah utara, boleh. Cuman tetap Anda harus tahu koordinat BM yang di sini. XY referensi sebenarnya. Koordinatnya berapa, elevasinya berapa, itu boleh. Makanya kalau poligon yang tertutup seperti ini, dia ada koreksi dari A ke G sampai B ke A kembali. Berapa koreksi sudut bacaannya dari muter ini, selisihnya berapa, nanti ketemu koreksinya. Nah, ada juga arah utara yang digunakan untuk mengukur poligon terbuka. Poligon terbuka itu nggak nutup seperti ini ya. Maka di sini koordinat XY-nya harus terreferensi dengan baik. Kemudian koreksinya baru bisa dihitung kalau ketemu backside dan arah tembakan muka belakang terhadap koordinat awal dan akhirnya. Seperti itu. Oke, seperti itu jawaban saya dari pertanyaan yang saya kumpulkan minggu ini. Sampai jumpa di question and answer ilmu bertanah seri selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.